Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih ada kaitannya dengan buku psikologi itu ya, buku perjalanan jiwa ini. Saya ingin menambahkan ya, atau mungkin memberi perspektif lain ya. Saya ingin menjelaskan dari sisi Al-Quran. Al-Quran, kemudian teori Freud dan Carl Gustav Jung. Ya. Sebenarnya hasil bacaan saya ya. Jadi itu tiga perspektif itu, Al-Quran, Freud dan Jung, meskipun berbeda kultur, berbeda epistemologi, berbeda asumsi ya, tapi menariknya itu banyak kesamaan, dan kesamaannya banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya gagasan itu universal, hanya bahasanya yang beda kan. Hanya istilahnya yang beda, epistemologinya yang berbeda, metodologinya yang berbeda. Wailah sebenarnya kalau ditelusuri punya kemiripan-kemiripan. Ya karena manusia kan hidup di alam ini yang satu mungkin ya, melihatnya sama yang dilihatkan realita yang dilihatnya manusia ya. Mengalami pengalaman yang tidak jauh berbeda lah ya, meskipun mungkin adat istiadat berbeda, progres kemajuan berbeda ya, orientasi berbeda, tapi ada hal-hal yang sama. Kalau Quran bicara tentang jiwa itu yang terkenal, yang dielaborasi oleh Imam Ghazali kan, pertama nafsu amarah bisu ya, yaitu jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Antum dengar gak diskusi terakhir Reza Watimena? Reza Watimena yang terkenal itu dari Katolik ya, Reza ya, dokter dia. Dia itu konsultan pengusaha, perusahaan itu jadi konsultasi sama dia. Dia sebagai pemikir yang bicara tentang bisnis. Jadi filsafatnya berguna itu, karena mungkin dia selalu mengaktualkan. Nah, dia mengkritik tuh konsep manusia. Konsep manusia adalah konsep yang berbahaya, kata dia, karena dia merasa istimewa, merasa lebih unggul, merasa berbeda, sehingga bisa melakukan apa saja. Jadi harus dirubah, kata dia. Nah, saya teringat dengan mungkin ya yang dimaksud dengan manusia itu salah satu levelnya, yaitu misalnya jiwa amarah bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan ya, untuk menipu kan, untuk durhaka, untuk jahat ya, untuk bakhil ya. Ini jiwa kita. Jadi kita punya jiwa gitu, begitu. Nah, kemudian jiwa ini naik ya, yaitu nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu jiwa yang mencela diri sendiri, jiwa yang mengkritik diri sendiri, yang dia tidak suka terhadap dirinya, benci terhadap dirinya. Nah, ini mungkin yang menurut saya fenomena yang bisa terjadi di kalangan anak muda. Dia menjadi benci kepada dirinya, tidak suka terhadap dirinya, karena berbagai faktor ya. Kan kalau orang tidak merasa damai dengan dirinya ya, dan kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, seharusnya damai kan. Apa kita ini ya tidak sempurna, jatuh bangun, kadang-kadang berbuat salah, kadang-kadang berbuat benar ya. Nah, anak-anak muda ini ketika dia berbuat salah, dia merasa dirinya salah semua, dirinya kotor semua, dirinya jahat semua. Jadi ketika dia benci dirinya, itu kan kiamat. Dia tidak akan percaya diri, dia tidak akan mau move on. Dia tidak suka dengan dirinya. Itu kan paling berbahaya menurut saya. Ya mungkin salah satu kenapa dia tidak suka terhadap dirinya, karena katanya dalam sebuah tulisan itu, dia tidak sabar, dia tidak tekun, dia tidak telaten dalam menyerap hal-hal
ajaran-ajaran Islam, etos-etos Islam. Misalnya seperti sabar. Dia tidak mau menyerap sabar itu. Dia tidak sabar akhirnya. Padahal dia harus sabar. Dia harus menikmati ritual proses ya. Dia tidak tekun misalnya. Kan anak-anak muda itu instan. Kata Aristoteles, anak muda itu mudah ditipu karena dia terlalu berharap. Banyak berharap. Orang yang banyak berharap kan mudah ditipu ya. Banyak berharap dan banyak mimpi-mimpi yang tidak realistis. Nah, kalau menurut Al-Quran, menurut Islam, ya hal-hal yang diajarkan oleh Islam seperti sabar, tawadu, ikhlas itu tidak diselami gitu. Tidak sampai tuntas. Syukur misalnya itu sebagian tidak bisa bersyukur ya. Atas kan syukur itu ajaran Islam. Bersyukur, tumanina, ya. Sabar, ikhlas, qanaah. Nah kalau itu tidak tidak lulus lah, tidak dijalani ya sampai selesai, itu kan perlu proses ya kan. Ikhlas itu perlu proses. Tidak bisa ikhlas langsung. Dijalani sehari, 2 hari, sebulan, setahun. Di Jepang juga kan ada tradisi kan. Pelajaran etika di Jepang tuh begini. Misalnya ketekunan. Seseorang tuh kalau sudah tekun dilabeli ini. Diuji dulu ketekunannya. 3 bulan, 2 bulan baru dilabeli oleh dijuluk tekun lah ya. Keberanian misalnya diuji dulu. Nah itu mungkin dia tidak teruji ya. Dia melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi, harus sabar kan, harus ikhlas, harus tawadu, harus berguru misalnya, harus syukur. Nah, itu dia tidak menikmati itu. Makanya dia mencela dirinya. Dia tidak menghargai itu ya prinsip-prinsip Islam. Dia mencela dirinya, dia membenci dirinya. Tapi ini lumayan daripada yang tadi ya, yang amaro bisu ya, selalu menyuruh keburukan aja. Dia agak-agak mendingan ya. Dia hanya ya tidak terlalu buruk, hanya mencela aja. Menghina diri, mencela diri. Tidak damai dengan dirinya. Kan gelisah orang seperti itu kan? Tidak pede, gelisah. Tidak bisa bicara, gelisah. Kesaingi, gelisah. Dijauhi orang, gelisah. Padahal seharusnya tidak gelisah, tenang aja. Tidak punya uang, gelisah. Kalau itu itu kebutuhan ya. Sebetulnya punya uang harus, tapi tidak punya uang pun harus. Betul kan? Coba kalau kita punya uang terus, rusak kita ya. Jajan terus, punya uang sih. Oh, bisa belanja apapun ya, bisa melakukan apapun. Tidak punya uang juga harus. Sebagaimana punya uang juga harus. Istilahnya kenyang harus kan. Lapar juga harus. Nah, ini anak-anak muda tuh seperti itu, mungkin sehingga dia tidak move on, tidak semangat, tidak mau gigih, kan dia merasa tidak layak, merasa mencela, tidak percaya diri, karena dia merasa kotor. Kan kenapa kalau dilihat di film-film kan, para penjahat itu biasanya tidak mau insaf, karena dia merasa terkenang-kenang kejahatan yang lalu ya. Itu trauma. Dia pernah di Vietnam kan, pernah membunuh. Itu dia tidak sadar bahwa itu sebenarnya bukan kesalahan dirinya, kesalahan sistem ya. Tidak dia tetap aja merasa dirinya masa lalu. Itu terjadi di kalangan kita juga ya. Makanya ada ruangan trauma di rumah sakit itu. Udah kamu biarkan, lepaskan itu. Udah lepaskan, ikhlas udah. Nah, yang ketiga yang lebih sempurna lagi adalah apa? Nafsul mutmainnah ya. Jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu di mana Allah sudah membeli jiwanya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Jadi dia tidak punya jiwa. Nah, tidak berjiwa. Kalau tidak berjiwa bagaimana coba?
tidak punya aku, tidak punya ego, tidak egois, tidak berjiwa, kan tidak punya perasaan ya. Apapun ya ini bukan jiwa saya. Saya tidak punya jiwa lagi, saya tidak merasa sedih, tidak merasa gembira, tidak merasa putus asa, tidak merasa bosan. Saya menjalani, menjadi manifestasi ilahi aja. Nah, ini 3 ya contoh. Misalnya di Freud itu ada 3 kan, id ya, id, ego, superego kan. Id itu adalah kecenderungan biologis. Ya, biologis ya. Itu menurut saya hampir sama dengan nafsu amarah kan, ya kan? Karena dia ingin kan, ya nafsu kita kan menginginkan, syahwat itu menginginkan, tapi menginginkan yang rendah. Ya itu juga menginginkan yang rendah, bukan menginginkan akal misalnya, maknawiyah, intelektuality ya, pencerahan, tapi menginginkan yang rendah. Kemudian ego. Nah, ego ini kan melihat kenyataan kan. Oke, kita ingin misalnya menipu, tapi kenyataan ya ada komitmen, ada norma, tidak bisa. Menipu di tengah-tengah umum tidak bisa, harus di tempat tersembunyi kan. Pilih-pilih. Nah, ada lagi super ego, bawah sadar. Ini basisnya moral. Itu kan sama dengan Islam yang fitrah ya. Mungkin juga akal. Islam kan punya hawa nafsu kan, hewani kan, apalagi nabati dan insani, dan ada yang lebih tinggi lagi. Nah, yang kemudian muridnya itu ya Carl Gustav Jung. Kalau kamu Quran ya? Quran ya. Psikologi kan? Oh, psikologi itu menarik tuh. Iya, cocok tuh. Carl Gustav Jung itu menelitinya tidak empiris. Dia gagasan-gagasan seperti metafisika, tapi diterima. Banyak kritikan terhadap dia, tapi menginspirasi. Selalu kalau bicara psikologis pasti dia disinggung. Menurut saya Carl Gustav Jung itu lebih dekat dengan Islam. Karena dia punya teori namanya arketip. Jadi, waalaikumsalam. Arketip ini bahwa manusia itu punya ada sisi yang di-share seluruh manusia. Seluruh manusia itu sama, gagasan universal. Gagasan universal ini sumber dari segala mimpi, kreativitas. Nah, gagasan universal ini di Islam apa? Menurut saya di Islam ini adalah fitrah dan ajaran ilmu yang diajarkan Tuhan kepada Nabi Adam. Wa 'allamal Adama asma'ul husna. Sama, menurut saya sama dengan itu Carl Gustav Jung ya. Karena dia, jadi ini yang universal ini dimiliki oleh seluruh manusia, seluruh madhab, seluruh agama, yang kemudian diwariskan secara evolusi dan akumulasi. Jadi terus saja diwariskan. Semua dimiliki oleh manusia. Kenyataannya kan demikian kan? Semua manusia menyukai mitos, senang mitos, menyukai spiritual, menyukai hal-hal yang transendental. Nah, ini menarik. Ya, dengan Al-Quran dekat, Al-Quran kan percaya bahwa manusia itu punya nilai-nilai universal ya, kecenderungan universal. Kalau Mutahari menyebutnya ada 5 atau 10 ciri universal. Pertama, dia universal. Kedua tidak berubah, tidak hilang, cuma bisa lenyap, bisa tersembunyi. Siapa lagi? Jadi ini ada kemiripan ya, kemiripan. Jadi gagasan universal Jung itu sumber mimpi, sumber kreatif. Nah, itu menurut Al-Quran. Apalagi kalau kita
baca psikologi Islam ya, itu lebih lengkap lagi. Nah demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan dulu.